Arisu yang telah kehilangan Chota dan Karube, ia sudah tak lagi memiliki gairah hidup. Usagi yang baru saja mencari bahan makanan, ia menemukan Arisu tergeletak di jalanan. Usagi mengira Arisu telah mati. Namun saat Usagi mencoba mendengarnya, dengan sangat pelan Arisu mengatakan bahwa dirinya juga akan mati. Usagi pun pergi meninggalkan Arisu. Keesokan harinya, Usagi pergi mencari sebuah buku. Dan lagi-lagi, ia menemukan Arisu yang masih tergeletak di jalanan yang sama. Melihat keadaan Arisu yang seperti itu, ia menjadi teringat akan masa lalunya. Dahulu, Usagi memiliki seorang ayah yang merupakan pendaki terkenal bernama Shigenori Usagi. Ia menjadi terkenal setelah melakukan pendakian ke Gunung Everest tanpa bantuan alat oksigen. Ayahnya pun seringkali mengajari Usagi pendakian. Sampai suatu hari ada seseorang yang menuliskan sebuah artikel tentang ayah Usagi. Di dalam artikel itu tertulis bahwa ayah Usagi telah melakukan kebohongan saat pendakian di Gunung Everest. Ayah Usagi mengaku ia mendaki tanpa menggunakan alat oksigen. Namun di dalam artikel itu tertulis bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Ayah Usagi mendaki Gunung Everest dengan menggunakan alat oksigen tambahan. Usagi pun dikejar-kejar oleh wartawan untuk menanyakan tentang hal itu. Dan sesampainya Usagi di rumah, ayahnya mengatakan bahwa ia juga tak tahu siapa orang yang menulis artikel palsu itu. Ayahnya juga berkata yang jelas dirinya tak pernah berbohong. Usagi pun bertanya kemana ayahnya akan pergi. Dan ayahnya menjawab ia akan pergi ke gunung, karena hanya gunung saja yang bisa menerima dirinya apa adanya. Beberapa hari kemudian tersebar berita tentang menghilangnya ayah Usagi dalam pendakian. Bahkan para petugas setempat telah mengerahkan 550 personil untuk mencari ayah Usagi yang hilang. Surat kabar itu juga menuliskan ada dugaan ayah Usagi meninggal bunuh diri, karena ia tak tahan harus menanggung malu dari kebohongannya itu. Usagi pun membawa Arisu ke tempat singgahnya. Ia juga memberi Arisu makan dan minum, karena ia tahu Arisu sudah tak makan dan minum selama berhari-hari. Namun Arisu tak mau makan. Ia sangat merasa bersalah atas kematian teman-temannya. Ia merasa semua temannya mati demi untuk kehidupan dirinya. Usagi pun bercerita bahwa dulunya ia juga pernah seperti Arisu. Ia berbaring cukup lama dan sudah tak ingin melanjutkan hidupnya. Sampai kemudian perutnya terasa sangat lapar. Ia pun menyadari meski pikirannya sudah tak lagi ingin hidup, tapi tubuhnya masih mengajaknya untuk terus bertahan hidup. Keesokan harinya, Usagi bertanya kepada Arisu kenapa ia waktu itu berteriak meminta semua pemain untuk bekerja sama. Dan Arisu menjawab, ia hanya tak ingin semua orang mati. Usagi pun mengatakan jika saja Arisu tak berteriak seperti itu, mungkin dirinya sudah mati. Usagi pun ingin membalas budi kepada Arisu. Dan Usagi mengajak Arisu untuk bermain permainan lagi agar visa mereka tidak habis. Pada malam harinya, mereka pun pergi ke tempat arena permainan. Arena permainan kali ini berada di dalam sebuah terowongan jalan. Saat mereka telah memasuki terowongan itu, mereka melihat sebuah bus rongsok yang menyala. Di dalam bus itu ternyata sudah ada 3 orang pemain lainnya. Di sana ada Seizan, Takuma, dan juga Yamane. Mereka berkata mereka telah bersama sejak permainan pertama mereka, dan kali ini adalah permainan kelima mereka. Arisu melihat kaki Takuma sedang terluka. Hal itu mengingatkan Arisu kepada Chota dan Karube yang selalu bertiga bersamanya. Permainan kali ini adalah permainan jarak, dengan tingkat kesulitan 4 keriting. Aturan permainannya, mereka hanya perlu bertahan dan mencapai tujuan dengan selamat dalam batas waktu 120 menit. Mereka masih belum mengerti dengan permainan tersebut. Mereka berpikir mereka hanya diminta untuk terus berlari di sepanjang terowongan. Namun hal itu sangat mustahil bagi Takuma yang kakinya sedang terluka. Yamane pun mencoba menyalakan mobil bus itu. Yamane mengatakan bus itu adalah bus tua dari tahun 70-an. Sebenarnya bus itu masih bisa menyala. Hanya saja bahan bakar solar pada bus itu telah habis. Takuma pun meminta mereka semua untuk pergi meninggalkannya sendiri di sana. Awalnya mereka tak mau meninggalkan Takuma.
Namun Takuma mengatakan bahwa ia akan mencari cara sendiri untuk tetap bisa bertahan dalam permainan. Mereka pun mau tak mau harus pergi meninggalkan Takuma. Mereka masih terus berlari meski mereka juga tak tahu harus berapa lama lagi mereka berlari. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah meja yang menyediakan botol minuman. Namun mereka semua ragu dengan minuman tersebut. Mereka takut minuman itu semua hanyalah sebuah tes untuk mereka. Untungnya Usagi membawa minuman sendiri. Mereka pun berbagi minuman itu. Setelah itu mereka kembali berlari bahkan sampai ke area yang gelap di dalam terowongan itu. Dan tiba-tiba saja ada seekor kucing hitam. Saat mereka sedang berlari, Yamane merasa sudah tidak kuat lagi. Ia juga merasa kini ia sudah sendirian tanpa kedua temannya lagi. Ia sudah tak ingin melanjutkan permainan. Padahal sebelumnya ia memiliki tekad untuk bisa bertemu kembali dengan istrinya. Arisu pun mencoba memberi semangat kepada Yamane. Arisu berkata Yamane harus tetap hidup untuk menceritakan tentang kedua temannya itu kepada istrinya. Yamane pun akhirnya mau berlari lagi. Setelah mereka berlari sejauh jarak 8.000, Arisu melihat sebuah motor model lama. Arisu pun menyadari di dalam dunia permainan ini memang semua saluran elektronik sudah dihancurkan. Namun alat-alat analog seperti motor dan mobil tua masih bisa berfungsi. Motor itu tak bisa menyala karena tak ada akinya. Dan Yamane berkata motor itu adalah motor langka yang memakai mesin diesel. Itu berarti bahan bakar dari motor itu adalah solar. Sama dengan bahan bakar bus di titik pertama permainan. Arisu pun berpikir untuk kembali ke bus dengan membawa motor itu untuk menyelamatkan Takuma. Nantinya bus itu akan memakai bahan bakar yang ada pada motor itu. Usagi pun ragu jika itu akan berhasil. Namun Arisu meminta Usagi untuk terus mencapai tempat tujuan bersama Yamane. Arisu sendiri nantinya akan kembali dengan menjalankan bus itu bersama Takuma. Arisu hanya tak ingin ada yang mati lagi dalam permainan. Di dalam bus, Takuma hanya bisa menangis karena waktu permainan terus berjalan sedangkan dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Arisu kembali melewati jalan yang ada kucing hitam sebelumnya. Namun kucing itu ternyata juga sudah mati akibat ditusuk pisau berkali-kali oleh Seizan. Sedangkan di sisi lain, Usagi dan Yamane sudah sampai di ujung terowongan. Dan akhirnya Arisu sampai di tempat bus Takuma. Di sana Arisu terkejut melihat coretan pada bus itu. Arisu baru menyadari bahwa tujuan yang dimaksud dalam permainan itu adalah bus itu sendiri. Jadi sebenarnya dari awal mereka sudah tak perlu kemana-mana lagi, karena mereka sudah berada di tempat tujuan itu. Usagi dan Yamane masih menunggu Arisu dan Takuma di ujung terowongan. Dan tiba-tiba saja mereka mendengar suara gemuruh dari balik dinding.
Takuma yang kini hanya sendirian saja, ia pun memilih untuk berpisah dari Arisu dan Usagi. Setelah permainan itu, Arisu mengajak Usagi untuk mencari tempat pantai. Arisu sangat ingin membalas kematian Chota dan Karube. Arisu ingin menemukan dalang dari permainan itu dan ingin menghentikan permainan mematikan itu. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Histoma selanjutnya.